Selamat datang di dunia novel, episode 6275. Pilar Petir Kuno. Tiba-tiba, Huang Fu Shengyu menyadari sesuatu. Maka ia pun segera duduk bersila dan memejamkan mata. Lalu terjadi banyak ledakan, terdengar suara gemuruh keras di kehampaan. Ketika guntur 9 warna muncul dan menutupi angkasa luas, kilat 9 warna pun turut menyinari bumi. Penglihatan! Shengyu akan berhasil! Para anggota klan surgawi Huang Fu sangat gembira dan tersenyum gembira. Seperti yang diharapkan, Huang Fu Shengyu membuat terobosan satu demi satu, dan akhirnya kultivasinya mencapai tingkat dewa sejati kelas 2. Adegan ini membuat semua orang di klan surgawi Huang Fu bersorak dan melompat kegirangan. Mereka sangat bahagia. Lagi pula, kultivasi Huang Fu Shengyu telah tertinggal dibandingkan para jenius seangkatannya. Dan klan surgawi Huang Fu akan berusaha sekuat tenaga membantunya mengejar ketertinggalan. Sekarang, dia telah langsung melangkah ke tingkat kedua dewa sejati. Jika klan surgawi Huang Fu terus berlatih dengan sekuat tenaga, bukankah akan ada peluang baginya untuk menjadi dewa sejati tingkat 3? Tapi Wang Qiang sedikit tidak senang. Sial, benda ini sangat kuat. Jika aku tahu lebih awal, aku tidak akan memberikannya padanya. Wang Qiang menghela nafas dalam hati. Dia mampu membuat banyak terobosan karena barang ini sangat membantunya. Jika aku mencoba menyatu, bukan saja aku tidak akan mampu menerobos, tetapi juga akan berdampak besar pada kultivasiku di masa depan. Chou Feng menjawab secara diam-diam. Yah, masih ada orang lain di keluarga di klan Chu Mu. Tidak apa-apa memberikannya pada mereka, kata Wang Qiang lagi. Barang ini juga memiliki persyaratan garis keturunan. Belum lagi aku tidak dapat menemukan keluarga Cuku sekarang, bahkan jika aku menemukan mereka, seharusnya tidak ada seorang pun dari keluarga Cuku yang dapat menahan kekuatan ini. Akan lebih baik jika kita membantu klan surgawi Huang Fu. Dengan situasi kacau di dunia seni bela diri saat ini, lebih baik memiliki satu teman lebih banyak daripada satu musuh lebih banyak, jawab Chu Feng. Baiklah, kalau begitu, kita hanya bisa bilang kalau tenaganya tersalurkan dengan baik, kata Wang Qiang sambil tersenyum. Pada saat ini, Huang Fu Shengyu juga berjalan mendekati Chu Feng dan memberi hormat. Chu Feng, terima kasih. Tidak perlu berterima kasih, ini kerjasama. Kamu sudah membantuku, jadi aku pasti akan membantumu. Setelah Chu Feng selesai berbicara, dia melihat ke arah pemimpin klan surgawi Huang Fu. Lagi pula, orang yang benar-benar bisa menjadi penguasa klan surgawi Huang Fu tetaplah pemimpin klan itu sendiri. Senang sekali bisa bekerja sama dengan Anda, ucap pemimpin klan surgawi Huang Fu sambil tersenyum. Senyum ini juga berarti bahwa dia tidak akan mempermalukan Chu Feng lagi. Senang bekerja dengan Anda. Chu Feng juga menjawab. Chu Feng, berapa tingkat garis keturunan surgawimu? Apakah kamu pernah mengujinya? Tanya pemimpin klan surgawi Huang Fu. Tidak, Chou Feng menggelengkan kepalanya. Klan surgawi Huang Fu saya memiliki harta karun uji dari zaman kuno. Jika Anda tertarik, Anda mungkin ingin mengujinya. Tentu saja, itu terserah Anda. Pemimpin klan surgawi Huang Fu berkata bahwa dia takut Chou Feng akan terlalu memikirkannya, dan menyatakan sikapnya menghormati keinginan Chou Feng. Jika memungkinkan, ujilah, kata Chu Feng sambil tersenyum. Baik itu menara garis darah kuno, atau formasi guntur tadi, termasuk puncak 9 surga sebelumnya, garis darah guntur surgawi Chu Feng ditampilkan. Dia tidak perlu menyembunyikannya dari klan surgawi Huang Fu. Garis keturunannya lebih kuat dari apa yang disebut produk guntur surgawi suci milik Huang Fu Shengyu. Namun Chu Feng tidak tahu tingkatan garis keturunannya. Oleh karena itu, Chu Feng tentu akan senang jika dia bisa mengetahui tingkatan garis darah guntur surgawinya. Patriark klan surgawi Huang Fu melambaikan lengan bajunya, dan sebuah batang besi muncul di telapak tangannya. Batang besi itu hitam pekat dan tampak sederhana dan biasa saja pada pandangan pertama, kecuali ada bola hitam di bagian atas batang itu. Saat Chu Feng melihat batang besi hitam itu, dia menyadari bahwa itu tidak sederhana. Aura yang dipancarkan benda ini sangatlah kuno, jauh lebih tua dari aura kuno itu, dan jelas itu adalah benda kuno. Pemimpin klan surgawi Huang Fu mengangkat lengannya, dan tongkat hitam itu segera berubah menjadi benda raksasa setinggi puluhan ribu meter
jatuh dengan keras ke tanah, berdiri tegak. Tongkat hitam itu berubah menjadi pilar hitam yang menyangga langit dan bumi. Pada saat yang sama, rincian pada kolom hitam juga dapat dilihat dengan jelas. Kolom hitam umumnya berwarna hitam, tetapi juga dibagi menjadi beberapa tahap. Bahkan ada kata-kata kuno yang tercetak di atasnya. Walaupun tulisan tangannya sudah tua, namun terlihat dari bawah ke atas terdapat 5 area, yaitu bawah, fana, atas, surgawi, dan suci. Semuanya ada 5 area. Ayah, apakah ini sesuatu untuk menguji garis keturunanmu? Huangfu Shengyu menatap patriark klan surgawi Huangfu. Bahkan beberapa penatua yang hadir menganggap hal ini sangat baru. Ini adalah pertama kalinya sebagian besar dari mereka melihat benda ini. Pemimpin klan, kamu benar-benar menghabiskan banyak uang untuk menguji garis keturunan Chu Feng. Bahkan pilar kuno penarik petir ini pun digunakan. Huangfu Zantian juga tertarik ketika melihat pilar hitam. Kemudian orang-orang mengetahuinya melalui narasinya. Ternyata di zaman dahulu kala, ada sosok yang sangat kuat. Begitu garis keturunannya terungkap, itu dapat menekan semua garis keturunan surgawi, bahkan garis keturunan lainnya. Kekuatan garis keturunan orang ini menggemparkan zaman dahulu. Bahkan ada rumor yang mengatakan bahwa garis keturunan orang ini sama sekali bukan garis keturunan tingkat surgawi, melainkan garis keturunan kuat lain yang menekan segalanya. Karena tidak ada metode pengujian yang dapat menguji kekuatan garis keturunannya yang sebenarnya. Tampaknya semua metode pengujian di dunia tidak mampu menguji kedalaman garis keturunannya. Namun kemudian, alat-alat pengujian dari zaman dahulu digunakan untuk menguji garis keturunan asli orang tersebut. Orang ini juga memiliki garis keturunan surgawi, tetapi pangkatnya melampaui semua garis keturunan surgawi dan dikenal sebagai Raja yang Suci. Dengan garis keturunan seperti itu, orang ini secara alami menjadi terkenal di seluruh dunia dan menjadi salah satu tokoh teratas di zaman kuno. Menurut rumor, benda yang digunakan untuk mengukur garis keturunan orang hebat itu adalah sebuah menara tinggi. Menara ini adalah harta karun tak tertandingi yang dapat mengukur semua urat nadi di dunia. Itu adalah harta karun yang tersisa dari kuil surga. Tetapi ada juga rumor yang mengatakan bahwa selain menara penguji, ada benda lain yang juga dapat mengukur tingkatan Raja Suci. Item ini khusus disiapkan bagi mereka yang memiliki garis keturunan petir surgawi. Karena telah diwariskan dari zaman kuno dan berbentuk pilar, maka dinamakan pilar penarik petir kuno. Pada saat inilah, patriark klan surgawi Huangfu menunjukkannya padanya. Meskipun pilar ini dapat mengukur tingkat Raja Suci, pilar ini juga memiliki kelemahan fatal. Setelah kolom diuji, kolom tersebut memasuki status aktivasi. Setelah diaktifkan, kolom tersebut tidak dapat bertahan terlalu lama. Terus terang saja, meskipun benda ini efektif, ini merupakan produk satu kali pakai. Ini pula sebabnya, saat Huangfu Zantian melihat ketua klan mengeluarkan benda ini, ia berkata kalau ketua klan telah menghabiskan banyak uang, dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya di dunia novel.